orang lain yang sunnah untuk dimuliakan. Insyaallah hari ini kita akan membacakan hadis-hadis yang berkaitan tentang memuliakan ahli baitnya Rasulullah SAW dan menerangkan keutamaan mereka. Dalam kitab ini ditulis bab yang ke-43, yaitu bab iqrar ahli bait Rasulillah SAW wa bayani fadlihi. Bab yang membicarakan tentang memuliakan ahli baitnya Rasulullah SAW dan menerangkan keutamaan mereka. Bab ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil yang jelas bahwa istri Nabi SAW adalah bagian dari ahlul bait. Hal ini berbeda dengan kelompok Rafidhah yang mengatakan bahwa istri-istri Nabi bukan bagian dari ahlul bait. Dan ini pendapat mereka tidak dibenarkan menurut ulama, karena sesungguhnya istri-istri Nabi merupakan bagian dari ahlul bait tanpa dilakukan lagi. Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengutip dua ayat Al-Quran sebagai landasan untuk memuliakan ahlul bait Rasulullah SAW, yaitu surat Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullahu liyudhiba 'ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Yang artinya, sesungguhnya Allah hanya bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahlul bait adalah keturunannya bagi Rasulullah SAW, dari istri beliau langsung ke keturunan beliau, itu merupakan ahlul bait, merupakan keturunan yang bagi Rasulullah SAW. Ayat yang kedua yang dikutip oleh Imam An-Nawawi adalah Quran surat Al-Hajj ayat 3. Dzalik ayu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Quran surat ayat 2. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua ayat inilah yang dikutip oleh Imam An-Nawawi taala sebagai landasan untuk memuliakan keturunan yang baginda Rasulullah SAW. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mauqufan alaihi annahu qala irqabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi, rawahu al-Bukhari. Yang artinya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya dan juga bapaknya, meriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang mauquf alaihi, bahwa dia berkata, irqabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, peliharalah kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memuliakan ahli baitnya atau keluarganya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 3751. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata irqabu di sini bermakna jagalah dan hormati serta memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam hadis ini teruntuk ahlul baitnya, yaitu dengan cara memuliakan ahli
mereka memiliki kemuliaan dan kepemimpinan. Oleh karena itu tidak halal bagi mereka, maksudnya bagi ahlul bait, sedekah dan zakat karena mereka itu derajatnya tinggi dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kenal di Indonesia zamannya Allah Subhanahu wa taala, keturunannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan nama para habari. Dan itu kita harus memuliakan keturunannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para habari yang sampai saat ini masih dan menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berkaitan tentang memuliakan keturunan yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerangkan keutamaan mereka. Itu saja yang dapat kami sampaikan.